Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi. Ya, sudah siap ya untuk mengikuti serangkaian acara dari Web Insta pagi hari ini? Siap, Kakak. Udah, Kak. Ya, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita mulai terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mungkin tidak kesulitan sinyalnya, boleh on cam, tapi yang kendala sinyal boleh off cam. Gitu ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu via Google Meet ya, karena masih pandemi, jadi belum bisa secara langsung, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua di sini juga dalam keadaan sehat ya. Mungkin bagi yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Bagi yang sedang kesulitan, semoga Allah beri kemudahan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan semoga kita termasuk umat beliau yang beliau beri syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya di sini mungkin ada yang sudah kenal saya, ada juga yang belum ya. Jadi alangkah lebih baiknya saya perkenalan terlebih dahulu, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Enggak deh, tak kenal maka tak aruf gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ernawati, saya dari Prodi Pendidikan Matematika juga. Di sini saya akan memandu teman-teman semua selama dalam serangkaian acara Webinsta atau webinar Inspiring Talk dengan temanya produktif di tengah pandemi. Saya akan membantu teman-teman sampai akhir acara nanti. Seperti itu, saya akan menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu pembukaan. Kemudian yang kedua yaitu inti atau pemaparan materi dari Kak Hana. Kemudian yang ketiga ada Q&A. Yang keempat yaitu photo session. Dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ya, kita buka web Insta pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi bisa membawa keberkahan pada web Insta kali ini dan juga membawa keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan nanti. Oke, karena sudah dibuka, kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu inti atau pemaparan materi dari Kak Hana. Kita sapa terlebih dahulu. Kak Hana, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Sudah siap untuk menyampaikan materi? Siap. Siap. Ya. Karena Kak Hana sudah bergabung, sudah siap untuk menyampaikan materi, kita langsung persilahkan saja untuk Kak Hana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Izinkan saya untuk membantu share screen ya. Baik, Kak. Silakan. Oke, sambil menunggu share screen-nya ya. Langsung aja. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa ya, yang telah memberikan ribu-ribu kenikmatan kepada kita, sehingga kita masih bisa berkumpul di Meet ini ya, dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri ya, tadi udah disinggung sama moderator kayak gitu ya. Perkenalkan, saya Hana Amalia Yakub dari S1 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, langsung aja ya. Saya di sini sebagai materi, bukan berarti saya sudah baik dan punya ilmu yang lebih dari teman-teman kayak gitu ya. Tapi di sini saya ingin sharing aja dan belajar bareng bersama teman-teman. Oke, langsung aja, produktif di tengah pandemi. Next.
dampak dari pandemi yaitu pandemi ini mengubah kegiatan kita ya, yang awalnya offline menjadi online, seperti dalam perkuliahan kita kali ini. Jadi semua kegiatan itu yang awalnya offline jadi online. Dari online ini jangan berpikiran kita tidak bisa apa-apa kayak gitu di kegiatan perkuliahan yang online kayak gitu. Kita bisa memanfaatkan waktu online kita itu dengan sebaik-baiknya dengan cara produktif kayak gitu. Next. Hadapi pandemi dengan hati yang ikhlas dan penuh syukur. Jadi setiap apapun yang diberikan oleh Sang Pencipta ya, pasti itu ada hikmahnya. Nah, pandemi ini juga memberikan hikmah kepada kita, yaitu berupa kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga gitu ya. Bersama keluarga, kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga lebih banyak kayak gitu. Maka kita harus menerimanya dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Next. Jangan jadikan COVID-19 sebagai alasan kita untuk tidak produktif. Namun, tunjukkanlah kepada dunia bahwa COVID-19 adalah sebuah ujian untuk memperkuat keproduktifan kita dalam segala aktivitas sehari-hari. Jangan alasan karena COVID-19 kita jadi malas-malasan kayak gitu. Jadi, kita ya enjoy aja mengikuti kegiatan seperti biasanya kayak itu di COVID-19 ini. Next. Sekarang kita berbicara tentang produktif. Mungkin di sini teman-teman bisa mendefinisikan sendiri ya, maksudnya berbeda-beda definisi dari produktif itu sendiri. Nah, ini menurut produktif saya gitu. Produktif adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kebermanfaatan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Poin penting tentang produktif ini dapat bermanfaat dan memanfaatkan waktu. Next. Ciri orang yang produktif. Yang pertama, terdapat skala prioritas dalam melaksanakan kegiatan. Misalkan kegiatan 1 dan 2. Nah, kan itu semua penting. Namun orang produktif ini bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan. Jadi orang produktif ini bisa memilih yang prioritas terlebih dahulu. Yang kedua itu mengerjakan segala pekerjaan itu dengan selesai. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau misalkan kita diberi soal 10. Nah, orang yang produktif ini ya akan berusaha untuk mengerjakan 10 soal tersebut. Walaupun hasilnya itu tidak tahu loh. Ini benar apa enggak? Tidak tahu. Beda dengan orang yang tidak produktif. Jika diberi soal 10, dia itu bisanya 5 kayak gitu. Nah, dia itu nggak berusaha untuk memaksimalkan mengerjakan 10 soal tersebut. Nah, itu contohnya. Yang ketiga, selalu fokus dengan semua hal. Jadi, misalkan kita memiliki 4 tujuan, ya kita harus fokus pada 4 tujuan tersebut. Namun, yang lebih diprioritaskan mana? Misalkan tujuan 1, kita ingin minggu ini tuh bisa baca buku 1-2 bab. Ya kita fokus itu terlebih dahulu. Nanti fokus selanjutnya ya tujuan kita yang kedua. Yang keempat, itu memiliki banyak pertimbangan. Dalam mengambil sebuah keputusan, orang produktif itu memiliki banyak pertimbangan. Jadi dilihat baik buruknya, dilihat dari positifnya banyak apa enggak, negatifnya banyak apa enggak. Misalkan banyakkan positifnya ya itu ambil keputusan itu. Namun jika lebih banyak negatifnya maka tidak diambil dari keputusan itu. Next. Manfaat menjadi orang produktif. Yang pertama bisa menghasilkan banyak karya dan manfaat. Manfaatnya baik bagi kita maupun bagi orang lain.
Lalu yang kedua adalah hidup penuh dengan semangat, karena dalam menjadi orang produktif ini selalu dipacu untuk berhasil mencapai tujuan tersebut. Jadi penuh dengan semangat hidupnya. Yang ketiga itu dapat memanfaatkan waktu. Jadi ketika kita menjadi orang yang produktif, kita itu bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Next. Nah, ini sedikit kisah inspirasi ya. Semoga ya terinspirasi teman-teman semua kayak gitu. Ya, next. Nah, ini kegiatan ketika saya mengisi waktu luang di COVID-19 ini. Nah, ini bisa dilihat ya, yang pertama itu alhamdulillah diberi kayak diberi penghargaan pada waktu mengikuti cabang lomba videografi dakwah Islami yang diselenggarakan FMI ketika tahun 2020. Nah, pada saat itu saya itu punya niat yang bulat kayak gitu. Jadi niatnya nggak setengah-setengah pada saat saya mengikuti yang ini, yang kegiatan mencoba lomba videografinya. Dan alhamdulillahnya diberi kemudahan dalam membuat itu, lomba videografi itu, diberi kemudahan dalam membuat videografinya. Itu alhamdulillah itu saya tidak ada seminggu ya sudah jadi. Malah 3 hari itu sudah jadi. Dan ini bisa dilihat di IG FMI karena saya nggak menyimpan kayak gitu. Terus yang kedua ini bisa dilihat ya, ini hasil dari kegabutan saya waktu semester 3 gitu. Ini tuh saya mengikuti lomba cipta puisi. Walaupun predikatnya belum juara, namun ya ada rasa kebanggaan sendiri gitu. Itu menjadi penulis terpilih. Itu sesuai dengan SK dari Topsika Media. Nah, lalu yang ketiga itu ada organisasi. Jadi walaupun pandemi seperti ini ya tidak mengurangi rasa rasa kita untuk tidak mengikuti organisasi. Jadi di organisasi itu kita bisa banyak mendapat pengalaman. Walaupun online juga kita mendapat pengalaman, walaupun kayak acaranya online terus kayak gitu. Nah, kita bisa mengambil, malah kita misalkan ya itu kan di record. Nah, kita bisa mengulang-ulang kayak gitu, bisa kayak kita itu diingatkan terus, kita supaya misalkan ini mengikuti webinar saya ya kayak gitu ya. Kita melihat recordnya ulang, gimana sih supaya produktif itu, supaya mengisi waktu luang itu gimana. Nah, itu bisa diputar-putar kembali videonya. Nah, ini pentingnya organisasi ya. Selain menjadi keluarga kita di perkuliahan, ini juga memberikan kita relasi. Nah, relasi ini sangat bermanfaat juga untuk kita. Dan dari relasi itu kita akan banyak belajar hal tentang orang-orang tersebut kayak gitu. Lalu ini yang terakhir ya, saya mengikuti lomba video opini antar mahasiswa se-Indonesia. Ini saya lihat di Instagram ada lomba opini gitu, terus tidak susah kayak gitu tidak susah persyaratannya. Jadi saya daftar, walaupun itu bukan predikat juara ya, walaupun itu peserta, namun memiliki kebanggaan sendiri karena bisa mencoba hal-hal yang baru yang belum pernah saya coba kayak gitu. Next. Nah, ini mengelola waktu luang. Saya mengelola waktu luangnya itu terdapat 4 ya. Yang pertama itu membagi waktu. Sebisa mungkin kita itu bisa membagi waktu dalam keseharian kita. Misalkan kita itu ada 3 kegiatan nih.
di rumah, di kuliahan, dan di luar misalkan. Nah, kita pintar-pintarnya kita buat mengikuti 3 kegiatan itu, baik di rumah, di perkuliahan, di luar rumah. Nah, itu dengan sebaik-baiknya kita bisa membagi waktu tersebut. Lalu yang kedua, membuat jadwal. Nah, ini jika kita lupa ya membuat jadwal itu bisa kita tulis teman-teman. Misalkan di kertas ya, ataupun di memo HP. Kita bisa menuliskan misalkan jam 1 sampai jam 2 kita itu mau baca buku. Nah, jadi usahakan jam segitu tuh kita bisa membaca buku. Baik apa ya? Di jam selanjutnya misalkan jam 2 jam 3. Nah, itu bisa juga kita mengisi apa dengan hal apa kayak misalkan menonton TV atau mengikuti webinar itu ditulis aja. Kalau saya itu cenderung sudah tidak ditulis ya teman-teman. Jadi saya dalam pikiran kalau misalkan jam segini misalkan jam 1 sampai jam 2 saya belajar ya sudah otomatis belajar kayak gitu. Jadi tidak diingatkan lagi dengan memo ataupun dengan tulisan. Nah, yang ketiga menjalankan jadwal. Yang ketiga itu ya tinggal menjalankan jadwalnya itu sesuai atau tidak kayak gitu. Nanti di bagian 4 itu dievaluasi, diberi penilaian. Saya hari ini sesuai nggak jadwalnya kayak gitu. Kalau misalkan tidak sesuai, ya kita nanti berusaha lagi karena proses itu emang lama dan membutuhkan waktu lama juga. Next. Nah, ini tips produktif dari saya. Ini saling berhubungan ya, 3 ini. Nah, jika kita memiliki suatu kegiatan ya, suatu perencanaan, suatu apapun, itu dimaksimalkan niatnya. Jadi jangan niatnya itu setengah-setengah. Kayak tadi yang saya ceritakan ya, waktu saya itu mengikuti yang lomba video opini, itu rada setengah-setengah. Jadi ya hasilnya ya setengah-setengah juga kayak gitu. Nah, ini tidak menunda niat baik. Kalau misalkan kita sudah benar-benar mengikuti hal tersebut, ya kita mantapkan niat kita. Jadi seminggu yang lalu itu aslinya saya mau mengikuti lomba videografi. Namun ya itu karena niatnya itu setengah-setengah, jadi akhirnya kelewatan batas maksimal itu pengumpulan. Jadi saya tidak mengikutinya. Padahal saya sudah mempersiapkan untuk desainnya, untuk materinya. Namun karena niat yang setengah-setengah itu, jadi saya tidak menyelesaikannya dalam yang batas diinginkan. Lalu jika kita sudah memaksimalkan niat kita, itu ya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dengan cara melakukan hal yang positif. Nah, hal yang positif di pandemi seperti ini kita bisa ngapain kayak gitu. Nah, kita bisa melakukannya dengan misalkan kalau misalkan kita di pandemi ini tuh tidak punya uang kayak gitu. Nah, kita bisa membuka bisnis online. Nah, bisnis online kan itu mudah ya, tinggal kita posting-posting, tinggal kita share di IG atau di WA atau di media sosial lainnya. Nanti tinggal bagaimana kita mempromosikan jualan kita. Apakah itu akan menarik pelanggan atau tidak. Nah, ini tidak patut dicontoh ya ketika saya mendaftar reseller. Jadi selama liburan kemarin saya mendaftar reseller, namun ketika mendapat apa ya? Kayak mendapat sharing-sharingan kayak gitu. Jadi saya itu kayak menolak sharingan tersebut karena kan suruhnya online terus, sedangkan saya kan belum belum pengen online terus karena di liburan pengennya ya rebahan atau enggak bantu ibu atau orang tua. Jadi saya keluar dari reseller itu. Jadi ternyata kegagalan saya itu lebih besar daripada kesuksesannya. Akhirnya saya berhenti dari bisnis online tersebut.
itu sangat disayangkan ya, dan jangan dicontoh. Itu hanya sekedar sharing aja. Tapi dalam hati saya itu ya pengen sekali untuk tetap bisnis online. Walaupun nanti apa ya? Walaupun nanti waktunya kapan kayak gitu. Ya, doakan saja ya teman-teman supaya saya kesuksesannya lebih besar daripada kegagalan saya dalam berbisnis online. Lalu ada lagi selain kita ingin mendapatkan penghasilan di pandemi ini ya, kita bisa mengikuti perlombaan seperti yang tadi saya sebutkan ya, perlombaan yang di awal. Nah itu alhamdulillahnya waktu juara itu dapat uh, sebuah penghargaan ya berupa uang dan sertifikat. Jadi namun kita jangan, oh ya aku pengen dapat uang jadi aku harus mengikuti perlombaan, itu jangan. Malah itu niatnya salah ya. Niatkan karena sang pencipta ya. Kalau kita itu ingin belajar supaya bisa mengikuti perlombaan tersebut. Maka insya Allah setiap perlombaan kita akan dimudahkan. Walaupun misalkan kita belum berhasil di perlombaan tersebut. Namun mencoba itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Next. Ya, tetap semangat dalam pandemi ini ya. Ini sudah setahun lebih ya kita pandemi dan juga kita kuliah online terus kayak gitu. Jangan patah semangat untuk tetap produktif. Produktif itu banyak caranya, tinggal kitanya saja yang eksekusinya gimana. Nah, sekian dari saya. Apabila ada banyak salah, datangnya dari saya. Dan kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan inspirasi maupun motivasi untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, ini materinya sangat bermanfaat sekali ya. Yang tadi sudah disampaikan mulai dari apa itu produktif, kemudian ciri orang produktif itu seperti apa, juga dikasih tipsnya nih dari Kak Hana untuk menjadi orang yang produktif. Nah di sini teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, atau bagi yang ingin langsung menanyakan lewat open mic, itu bisa menuliskan saya, kemudian setelah disebutkan namanya, nanti teman-teman bisa langsung open mic. Tapi kalau kendala sinyal, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya, silahkan teman-teman untuk 3 penanya tercepat ya. Silahkan yang mau tanya. Lagi ada Kak Hana nih, kapan lagi kan ada Kak Hana terus bisa tanya-tanya mengenai tips produktif dan yang lain sebagainya. Dari Anissa Nadia Guntari. Selamat pagi, saya Anissa, mahasiswi Ilmu Tanah UGM Angkatan 2018. Masya Allah dari UGM ya, halo dari yang dari UGM. Saya ingin bertanya, menurut Kak Hana, bagaimana cara menjaga motivasi agar tetap produktif di masa pandemi? Mengingat di masa pandemi ini terkadang membuat motivasi menjadi menurun. Terima kasih Kak Hana. Silahkan Kak Hana bagi yang mau menjawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Anissa. Saya langsung jawab ya Kak Erna, moderator, saya langsung jawab ya. Yeah. Oke, bagaimana cara menjaga motivasi agar tetap produktif di masa pandemi? Itu bisa kita lakukan dengan cara mengikuti webinar seperti ini, bisa juga dengan video-video di YouTube, terus juga bisa dengan kata-kata di pamflet kayak gitu ya. Kalau misalkan kita pakai kata-kata tidak membangkitkan motivasi kita kembali, maka bisa dilihat dengan membuka video di YouTube ataupun dimanapun. Jika masih pengen motivasinya tekadnya masih pengen bulat lagi supaya tetap produktif ya, dengan cara mengikuti webinar seperti ini. Jadi kita selalu diingatkan untuk tetap produktif. Gimana Kak Anissa, apakah bisa dipahami, bisa diterima penjelasan dari saya?
Oke, sama-sama Ya, Kak Anissa. silakan bagi yang ingin bertanya lagi, masih ada 2 kesempatan. Jangan disia-siakan ya. Selagi ada Kak Hana yang ingin bertanya, silakan bisa lewat kolom komentar atau secara langsung. Dari Kak Siti Mudrikah. Izin bertanya Kak, saya Siti Mudrikah, mahasiswi Pendidikan Matematika UNES. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Kak Hana tadi, apa sih perbedaan antara orang sibuk dan orang produktif itu? Ya, monggo Kak Hana dijawab. Oke, baik. Dari Kak Siti Mudrikah ya, dari Pendidikan Matematika UNES. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa sih perbedaan antara orang sibuk dan orang produktif? Nah, saya itu banyak ya di internet, banyak sekali. Kita juga bisa search, bisa menelusuri Google itu. Namun yang perlu uh, digarisbawahi ya, poin pentingnya itu orang sibuk itu cenderung memperhatikan apa yang dia kerjakan tanpa memikirkan tujuannya. Sedangkan orang produktif itu dia melakukan sesuatu itu disertai dengan tujuannya. Jadi apa ya, orang sibuk itu ya kerja terus tanpa apa ya melihat tujuannya apa sih yang akan diperoleh. Sedangkan produktif ini ya misalkan mau mengerjakan sesuatu ya dilihat dulu tujuannya. Tujuannya itu ada enggak? Kalau misalkan tidak ada tujuannya ya tidak usah dikerjakan kayak gitu. Apalagi tidak memberi kebermanfaatan bagi kita maupun bagi orang lain. Ya, bagaimana Mbak Siti Mudrika? Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Baik, sama-sama Kak Siti Mudrika. Ya, karena sudah ada 2 penanya, 1 kesempatan lagi yang mau bertanya. Ini spesial berarti, karena terakhir. Yang ingin bertanya, silakan bisa lewat kolom komentar maupun secara langsung. Sudah tidak ada? 2 penanya saja? Atau ada yang bertanya lagi? Mungkin sudah cukup kali Kak Erna buat penjelasannya. Iya. Sepertinya sudah ya, nggak ada yang tanya lagi. Karena sudah tidak ada yang tanya, kita lanjutkan acaranya. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Hana. Saya mengutip sedikit dari PPT yang disampaikan oleh Kak Hana, yaitu kalimatnya ini bagus. Jangan jadikan COVID-19 sebagai alasan kita untuk tidak produktif, namun tunjukkanlah kepada dunia bahwa COVID-19 adalah sebuah ujian untuk memperkuat keproduktifan kita dalam segala aktivitas sehari-hari. Dan juga ada tips produktif dari Kak Hana. Yang pertama yaitu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Yang kedua, tidak menunda niat baik. Dan yang ketiga yaitu melakukan hal yang positif. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi yang telah Kak Hana sampaikan. Kita lanjutkan ke acara yang keempat ya, foto session. Ya, di sini kita akan foto terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tidak mengalami kendala sinyal, boleh untuk open cam sebentar. Kita 2 kali tag saja ya, biar cepat. Ya, sudah ada Kak Ines nih, sudah open cam. Yang lain boleh open cam sebentar. Boleh open cam sebentar teman-teman yang tidak berkendala ya. Yang siap-siap ya. Ya, yang sedang siap-siap saya beri waktu 5 detik ya buat siap-siap terlebih dahulu. Biar cantik mungkin mau ngaca-ngaca dulu gitu, nggak apa-apa. 5 detik lumayan loh. Oke, yang lain boleh open cam, yang bisa open cam. Nah, sepertinya ini ya beberapa mengalami kendala sinyal. Oke, siap-siap ya. Kita tag one. Tag one. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Satu lagi Kak Hana ya. Baik Kak. Oke, senyum manis dulu. Kita senyum dulu ya sebelum ini. Oke, 1,
2, 3. Ya, sudah ya. Oke, sudah boleh off cam. Bagi yang ingin off cam, bagi yang ingin lanjut open cam, terima kasih sekali. Oke, karena ternyata ini sudah sampai di penghujung acara, kita nggak kerasa ya, sudah 40 menit kita di sini bersama-sama. Kita langsung ke acara penutup. Marilah kita tutup Insta kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang baik bisa kita ambil dan apa yang buruk jangan kita ambil ya. Itu saya selaku MC dan juga moderator selama memandu acara hari ini, apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan, saya memohon maaf. Kita berlapang dada dan saling ikhlas ya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Oke. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin meninggalkan room, boleh meninggalkan room. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali.